Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu dan pengetahuan teknologi. Pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakikatnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti bahwa segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila negara dalam rangka mewujudkan tujuannya melalui pembangunan nasional. Untuk mewujudkan tujuan, seluruh warganya harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa yang mencakup akal, rasa, dan kehendak, aspek raga, aspek individu, aspek manusia sosial, aspek pribadi, dan juga aspek kehidupan ketuhanannya. Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup manusia. Pembangunan iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral, ketuhanan, dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pada hakikatnya sila-sila Pancasila harus merupakan sumber nilai, kerangka pikir, serta Menurut Kailan 2000, bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya, harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dalam pembangunan iptek, yakni 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta perimbangan antara rasional dengan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila pertama ini, iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya, apakah merugikan manusia dengan sekitarnya. Pengolahan diimbangi dengan pelestarian. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian sistematik dari alam yang diolahnya. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Iptek adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh sebab itu, pembangunan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek harus dapat diabdikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat dari penggunaan iptek. 3. Sila Persatuan Indonesia. Memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan iptek. Dengan iptek, persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara. Persaudaraan dan persahabatan antar daerah di berbagai daerah terjalin karena tak lepas dari faktor kemajuan iptek. Oleh sebab itu, iptek harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam hubungan manusia Indonesia dengan masyarakat internasional. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mendasari pengembangan iptek secara demokratis, artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu, dalam kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional menurut Syahrial Syarbaini 2003 harus memperhatikan konsep sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. Pancasila harus diletakkan sebagai kerangka berpikir yang objektif, rasional dalam membangun kepribadian bangsa. Oleh sebab itu, perlu diperkembangkan budaya ilmu pengetahuan dalam memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan bangsa akibat dari pembangunan harus semakin menempatkan nilai-nilai Pancasila yang dapat dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. Proses pembangunan nasional tidak terlepas dari kontrol nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, karena arah pembangunan melalui tahap-tahapnya tidak dapat dilepaskan dari usaha mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga pembangunan adalah pengamalan Pancasila. 4. Pancasila merupakan etos pembangunan nasional untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan. Diciptakan misi pengamalan Pancasila secara konsisten.
merupakan etos pembangunan nasional untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan. Diciptakan misi pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsistensi antara teori dan kenyataan dan ucapan dengan tindakan merupakan paradigma baru dalam menjadikan Pancasila sebagai etika. Sikap ilmiah yang harus dimiliki ilmuwan. Ilmu bukanlah merupakan pengetahuan yang datang demikian saja sebagai barang yang sudah jadi dan datang dari dunia hayal. Akan tetapi, ilmu merupakan suatu cara berpikir yang demikian dalam tentang suatu objek yang khas dengan pendekatan yang khas pula, sehingga penghasilan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan yang ilmiah dalam arti bahwa sistem dan struktur ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Disebabkan oleh karena itu pula, ia terbuka untuk diuji oleh siapapun. Pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang di dalam dirinya memiliki karakteristik kritis, rasional, logis, objektif, dan terbuka. Sikap ilmiah harus dimiliki oleh setiap ilmuwan. Hal ini disebabkan oleh karena sikap ilmiah adalah suatu sikap yang diarahkan untuk mencapai suatu pengetahuan ilmiah yang bersifat objektif. Sikap ilmiah bagi seorang ilmuwan bukanlah membahas tentang tujuan dari ilmu, melainkan bagaimana cara untuk mencapai suatu ilmu yang bebas dari prasangka pribadi dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial untuk melestarikan dan keseimbangan alam semesta ini, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Artinya, selaras dengan kehendak manusia dengan kehendak Tuhan. Norma-norma umum bagi etika keilmuan sebagaimana yang dipaparkan secara normatif berlaku bagi semua ilmuwan. Sikap ilmiah yang perlu dimiliki para ilmuwan menurut Abbas Hamami pada tahun 1996 sedikitnya ada 6, yaitu: pertama, tidak ada rasa pamrih, artinya suatu sikap yang diarahkan untuk mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif dengan menghilangkan pamrih atau kesenangan pribadi. Yang kedua, bersikap selektif, yaitu suatu sikap yang tujuannya agar para ilmuwan mampu mengadakan pemilihan terhadap berbagai hal yang dihadapi, misalnya hipotesis yang beragam, metodologi yang masing-masing menunjukkan kekuatannya masing-masing, atau cara penyimpulannya yang satu cukup berbeda walaupun masing-masing menunjukkan akurasinya. Yang ketiga, adanya rasa percaya yang layak baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi atau mind. Yang keempat, adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan belief dengan rasa pasti atau conviction bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu telah mencapai kepastian. Yang kelima, adanya suatu kegiatan rutin bahwa. Kesimpulan 1. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, hakikat nilai sila-sila Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila sekaligus sebagai pendukung pokok negara. Maka pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa atau rohani yang mencakup akal, rasa, kehendak, aspek raga jasmani, aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi, dan juga aspek kehidupan ketuhanannya. Kedua, dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan iptek demi kesejahteraan hidup manusia. Pengembangan iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pada hakikatnya sila-sila Pancasila harus merupakan sumber nilai, kerangka pikir, serta basis moralitas bagi pengembangan iptek. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai materi Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi.
Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.